Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Al-Ghazali pernah memberikan pujian luar biasa kepada seorang ulama, bahwa ucapannya adalah paling mirip dengan perkataan para nabi dan petunjuknya paling dekat dengan petunjuk para sahabat Rasulullah SAW. Ulama yang dimaksud adalah Imam Hasan Al-Basir, seorang tabi'in, jahid, pelapor tasawuf Sunni di abad pertama Hijriah. Sebelum saya lanjut, perkenalkan nama saya Jalfa Eristriana, mahasiswi UIN Palangkaraya dengan NIM 25141140003. Video ini dibuat untuk ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Studi Islam. Di video ini akan membahas biografi, riwayat pendidikan, pemikiran, kontribusi dan analisis kritis terhadap pemikiran beliau, jadi nonton sampai habis. Nama lengkap beliau adalah Abu Said Al-Hasan bin Abi Al-Hasan Yasar Al-Basir. Lahir di Madinah tahun 21 Hijriah, 2 tahun sebelum wafatnya Khalifah Umar bin Khattab. Beliau bukan dari keluarga bangsawan. Ayahnya Yasar adalah mantan budak yang dimerdekakan. Ibunya Khairah adalah pelayan yang dimerdekakan oleh Salamah, istri Rasulullah SAW. Karena hubungan erat sang ibu dengan Salamah, Hasan kecil sering menghabiskan waktu di lingkungan rumah para istri Nabi. Pada usia 14 tahun, beliau menyaksikan langsung peristiwa Yaum Ad-Dar, pengepungan dan pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Tragedi yang meninggalkan luka mendalam-dalam jiwanya. Beliau kemudian pindah ke Basrah, menjadi tokoh paling dihormati di sana, dan wafat pada awal Rajab tahun 110 Hijriah dalam usia 88 tahun. Pendidikan Hasan Al-Basir dimulai di Hijaz. Di sanalah ia menghafalkan Al-Quran sejak masa Khalifah Utsman. Beliau berguru kepada puluhan sahabat Nabi, di antaranya Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Aisyah, Abu Hurairah, Anas bin Malik, dan masih banyak lagi. Di Basrah, beliau mendirikan 2 majelis, satu di rumahnya yang khusus membahas kejuhutan dan tasawuf, satu lagi di Masjid Agung Basrah untuk membahas hadis, fikih, dan tafsir. Beliau juga pernah menjabat sebagai sekretaris Gubernur Khurasan. Bukti bahwa beliau bukan sekedar ulama bilik, tapi juga terlibat dalam kehidupan nyata. Pada abad pertama Hijriah, tradisi menulis buku belum semasif era setelahnya. Warisan Hasan Al-Basir tersebar melalui 2 jalur majelis tadi. Adapun karya tertulis berupa risalah, surat-surat berisi fatwa teologis, menolak paham qadariyah, serta surat nasihat keadilan yang ia layangkan langsung kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Hasan Al-Basir adalah tokoh sentral tasawuf akhlaki atau tasawuf Sunni. Ada 3 pilar pemikiran utamanya. Pertama, al-juhud. Di Basrah yang makmur, Hasan Al-Basir melihat orang-orang muslim sibuk menumpuk harta hingga lupa sholat, melihat para penghafal Al-Quran yang lebih sering terlihat di rumah penguasa daripada di masjid, dan melihat kota yang kaya namun miskin secara spiritual. Hasan Al-Basir tidak bisa diam. Prinsip paling fundamental ajarannya adalah juhud, berpaling dari kesenangan duniawi dan tidak menjadikannya tujuan utama. Beliau mengupamakan dunia seperti ular, terasa mulus jika disentuh namun racunnya membunuh. Beliau berkata, dunia adalah negeri tempat beramal. Barang siapa bertemu dunia dengan rasa benci dan juhud, ia akan berbahagia. Namun barang siapa hatinya tersangkut kepada dunia, ia akan sengsara. Kedua, al-khawf, takut, dan al-raja, harapan. Ini adalah pemikiran paling orisinil Hasan Al-Basir. Khauf dan raja tidak boleh dipisahkan. Rasa takut berfungsi sebagai rem spiritual dari maksiat dan kelalaian, sedangkan harapan mencegah keputusasaan dari ampunan Allah.
Beliau berkata, seorang mukmin berada di antara dua ketakutan, takut mengenang dosa yang telah lalu dan takut menghadapi umur yang masih tersisa. Ketiga, muhasabah atau introspeksi diri. Setiap malam, Hasan al-Basir mengajak orang untuk berhenti dan bertanya kepada diri sendiri, apa yang sudah kulakukan hari ini? Apa Allah ridha? Apakah ada yang terluka karena perbuatanku atau percakapanku? Rasulullah SAW bersabda, orang cerdas adalah yang menghisap dirinya sendiri dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2459. Hasan al-Basir mengajarkan ini bukan hanya sebagai teori, tapi sebagai cara hidup. Hasan al-Basir diakui sebagai peletak batu pertama tasawuf Sunni. Imam Al-Ghazali yang lahir 3 abad setelahnya menyebutnya paling mirip perkataannya dengan perkataan para nabi. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, jejak pemikirannya tentang juhud, muhasabah, dan keseimbangan kauf raja sangat terasa, diangkat, dikembangkan, dan disistematisasikan oleh seorang jenius yang mengagumi pendahulunya. 14 abad setelah ia lahir, di era smartphone dan media sosial, ajarannya terasa makin relevan. Kita hidup di era di mana kemewahan paling mudah dipamerkan dan paling mudah membuat orang-orang lupa hal-hal yang sesungguhnya penting. Suara Hasan al-Basir, tenang, dalam, tanpa kompromi, masih perlu kita dengarkan. Ada satu bagian dari pemikiran Hasan al-Basir yang perlu kita baca lebih hati-hati. Beliau berkata, dunia adalah negeri tempat beramal. Barang siapa bertemu dengan dunia dengan rasa benci dan juhud, ia akan berbahagia. Namun barang siapa yang hatinya tersangkut kepada dunia, ia akan sengsara. Perkataan ini luar biasa, tapi bisa disalahpahami. Apakah kita harus membenci dunia sepenuhnya? Apakah nikmat hasil kerja keras kita adalah sesuatu yang salah? Bayangkan, seseorang yang bekerja keras, tidak korupsi, tidak menjalimi siapapun, menunaikan zakat, menjaga sholat, lalu menikmati hasil usahanya sendiri. Apakah ia bertentangan dengan ajaran Hasan al-Basir? Saya berpendapat tidak, dan pendapat saya ini didasarkan dari Al-Quran dan hadis. Allah berfirman, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Dan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah senang melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2819. Kuncinya ada pada kata hatinya tersangkut dalam perkataan Hasan al-Basir tadi. Yang dilarang bukan memiliki dunia, melainkan membiarkan dunia masuk dan menguasai hati. Perkataan keras beliau harus dipahami dalam konteksnya. Basrah adalah pusat kemakmuran ekonomi yang luar biasa. Dan bersamaan dengan itu, kemerosotan moral tidak kalah luar biasa. Hasan al-Basir membuka pengajiannya justru karena keprihatinannya melihat gaya hidup masyarakat yang terpengaruhi arus duniawi sebagai akses dari kemakmuran ekonomi. Beliau seperti dokter yang masuk ke ruang gawat darurat dalam kondisi kritis. Seorang dokter berbicara keras dan tegas, tapi obat untuk pasien overdosis bukan paduan hidup untuk semua orang di semua kondisi. Imam Ahmad bin Hambal menjawab makna juhud dengan sederhana. Juhud adalah pendeknya angan-angan terhadap dunia. Bukan miskin, bukan menolak harta, hanya tidak membiarkan angan-angan dunia menggeser kesadaran tentang akhirat. Ibnu Taimiyah mempertegas juhud bukan meninggalkan hal-hal yang mubah, tapi meninggalkan hal-hal yang tidak memberi manfaat untuk akhirat. Intinya tuh,
Juhud yang benar bukan soal seberapa sedikit yang kamu miliki, tapi soal seberapa jauh yang kamu miliki itu mengendalikan hatimu. Tentang Kauf dan Raja, saya tidak punya keberatan satupun. Justru sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 53, "Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." Dan di sisi lain, dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 99, Allah mengingatkan, "Tidak ada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi." Hasan al-Basir berhasil menyatukan dua ayat ini menjadi satu prinsip hidup yang utuh dan seimbang. Dan tentang muhasabah, Rasulullah SAW telah bersabda dengan sangat jelas, "Orang yang cerdas adalah menghisap dirinya sendiri dan beramal untuk kehidupan setelah mati." Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2459. Tidak ada yang perlu dikritisi di sini. Yang diperlukan hanyalah satu, mengamalkannya. Dari seluruh perjalanan hidup Hasan al-Basir, ada satu benang merah yang ingin saya sampaikan dengan sederhana. Hiduplah dengan hati yang jujur. Jujur bahwa dunia ini bukan tujuan, ia hanya jalan. Boleh dinikmati, boleh diperjuangkan, tapi jangan sampai ia masuk terlalu dalam ke hatimu hingga kamu lupa kemana sebenarnya kamu sedang berjalan. Jujur bahwa kamu pernah salah, pernah lalai, pernah tidak cukup baik, dan justru karena itu, jangan berhenti. Takutlah kepada Allah, agar kamu tidak berani bermaksiat. Lalu, harapkan rahmat-Nya, agar kamu tidak pernah berhenti kembali kepadanya. Tanyakan dirimu sendiri, setiap malam, sebelum hari itu benar-benar pergi. Sudahkah kamu lebih baik dari kemarin? Dan apapun jawabannya, baik atau buruk, jadikan ia bahan bakar untuk hari berikutnya. Karena pada akhirnya, yang dinilai bukan seberapa sempurnanya kamu, melainkan seberapa sungguh-sungguh kamu tidak pernah menyerah untuk menjadi lebih baik.